Di video ini saya ingin kalian fokus teman-teman, yang dimana memang beberapa hari ini saya diserang oleh beberapa akun buzzer, yang dimana akun-akun buzzer ini berkomentar menanyakan penghasilan saya ketika membuat konten khurafat. Mereka ingin menyudutkan saya dengan cara seperti itu. Tuh lihat Harry Pras bikin video bukan dalam perkara ingin berdakwah, tapi nyari uang di YouTube. Kalian harus kunci kalimat ini teman-teman. Karena apa? Beberapa komentar yang saya tandai di sini ternyata akun-akunnya hanya dibuat di bulan Januari kemarin 2026. Seperti apa komentarnya? Kita baca satu-satu dulu sebelum kita membedah bahwa Habib mereka mencari uang melalui nipu umat. Mau dikomparasi? Harry Pras dapat uang dari YouTube ketika membahas khurafat Habib, sedangkan Habib dapat uang dari nipu orang. Ada faktanya. Coba kita baca komentarnya dulu tapi. Akunnya bernama Kolbi57. Berapa penghasilan buat konten kayak gini? Setiap hari pasti posting video baru. Lumayan nih cuannya. Bagi-bagi dong. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Oke, nggak apa-apa. Ini dia berkomentar ketika saya membahas khurafat Habib, dongeng khurafat Habib. Lalu dia komentar lagi teman-teman. Kira-kira berapa penghasilan buat konten kayak gini? Gong. Pengen buat juga, ya buat juga. Nggak ngikuti. Terakhir, emang buat konten kayak ginian penghasilannya lumayan sih. Al-Muhim fulus. Habaib, ente juga sesat. Dia komentar di postingan saya tentang Habib Faqih Muqaddam ngaku Allah. Ngaku Allah, teman-teman. Berapa penghasilan buat konten kayak gini? Setiap hari pasti posting video baru. Lumayan nih cuannya. Bagi-bagi dong. Kenapa saya gak mau posting tiap hari? Wong khurafat Habibnya ribuan khurafat. Kalau kita buat per khurafat satu video yang setiap hari bisa upload. Dan apakah Anda menganggap khurafat itu kebenaran? Ya benar, karena kan muhibbin. Lihat balasannya teman-teman, ini 4 jam yang lalu. Otak mana otak? Kenapa Bang malu ya kelakuan ulama golongnya diungkap Harry Pras? Tuh, kamu di mana otaknya? Nanya balik dia teman-teman, nanya balik nih. Kalau kamu punya otak, aku mah sama. Berapa juta nipu umat, Habib cucut Yahudi. Bisnis makam bodong lancar bos, omset turun ya? Iya. Bayaran dari Harry sudah turun nggak bang? Dikira saya bayar mereka yang komentar. Nggak pernah saya bayar. Kalau Habib iya. Ketika kemarin kita dialog ilmiah, Guru Gembul mempreteli itu. Bahwa ada komentar yang template dari golongan mereka yang ngebuzzer di video saya. Jelas itu. Kita lihat akun dia nih. Perhatikan teman-teman, tuh. Gak ada keterangan, gak ada video, gak ada apa-apa. Kita cek selengkapnya. Kolbi info selengkapnya. Bergabung pada 20 Januari 2026. Nih, bergabung pada 20 Januari 2026. Apa alasannya dia baru gabung ke YouTube? Ya untuk nge-spam di konten saya dengan komentar-komentar tadi. Untuk menyerang pribadi saya. Karena apa? Tidak bisa dibela junjungannya dengan dalil. Akhirnya apa? Nyerang kepribadian saya. Sama dengan Gus Ajir kemarin. Sontoloyo. Dia keberatan dengan istilah Sontoloyo. Sedangkan junjungan mereka bukan cuma Sontoloyo. Wali murid, wali santri dijuluki pelacur. Bapak ibunya anjing. Apalagi? Macem-macem caci makiannya. Ustaz, antum nggak tahu Ustaz, sebabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB anjing. Mas Heri berkali-kali ngomong Sontoloyo. Ya, antum akui. Sontoloyo itu kan artinya lawakan. Lihat, itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Jadi komentar dari akun ini seragam menanyakan penghasilan saya di YouTube ketika membahas dongeng khurafat Habib. Sekarang saya tanya balik. Kira-kira Habib yang berdongeng-dongeng ria dapat penghasilan berapa ketika nipu umat? Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing.
tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Habib Bahar Smith ketika berdongeng-dongeng ria, nipu-nipu umat, bawa hadis palsu, bahkan di kitab palsu pun tidak ada hadis itu, dapat berapa dia? Nipu umat. Kata Allah, kamu kera bersorban, bla 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 bla. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di surah apa Allah bilang hambanya kera bersorban? Tidak ada, teman-teman. Nipu umat, apakah tidak dapat uang Bahar itu? Dapat, teman-teman. Dapat, bahkan sempat pamer-pamer berlian. Berlian dia. Satu tas kecil dipamerin. Alhamdulillah dapat rezeki. Ya, Eropa. Dari umat katanya. Apalagi yang dia lakukan? Dawir umat, siwak bekas 1 juta. Nipu umat, karena siwaknya dipakai orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, dalam tubuhnya ini mengalir darah Nabi. 1 juta siwak. Sorban perjuangan 10 juta. Dan apa lagi? Tasbih dan lain sebagainya milik Bahar didawirkan kepada umat. Nipu umat. Ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Perhatikan muka Bahar Smith. Diawali dengan nilaian 10 juta. Dan kita lihat apa saja yang dilelang oleh Bahar Smith di pentas ceramahnya ini. Kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sama. Let's go. Jadi sorban sama cincin harganya sama. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan 1 juta. Apakah itu satu-satunya? Oh tidak, teman-teman. Ada habib-habib lainnya yang dimana kiswah Nabi SAW disuruh cium kepada umat bawa uang, bawa amplop, dibungkus kresek merah. Ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Oh, dilakukan oleh satu orang? Oh tidak, banyak pelakunya. Kuburan keramat apalagi? Kuburan keramat lebih menjanjikan lagi, teman-teman. Sampai-sampai Habib Lutfi bin Yahya menghasilkan uang 5 karung lebih per tahun. Ya Allah, kuburannya udah dibangun seperti ini. Mau kemana? Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, yaitu jangan biarkan kubur-kubur itu tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Nabi Muhammad memerintahkan Ali untuk meratakan kuburan dengan tanah. Ali diperintah seperti itu, sami'na wa ta'na. Kalian diperintahkan seperti itu, sami'na wa ta'na. Ini adalah momen di mana Al-Habib Muhammad bin Munsib ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Jafar As-Segaf. Makam yang terlihat sangat megah tersebut bertempat di Ciledug, Depok, Jawa Barat. Makam keramat palsu. Ini persiapan bisnis ini. Persiapan bisnis yang sudah keciduk, bisnis makam keramat. Gak perlu kerja apa-apa lagi, teman-teman. Cukup bisnis kuburan kalau begini nih. Oh, di sana belum ada makam keramatnya. Kita ronsen kuburannya, kita buat makam keramat. Nanti juga ada infak, ada uang di situ. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kata teman saya itu minimal 5 karung. Minimal 5 karung, teman-teman. Hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Setiap tahunnya 5 karung lebih. Buat siapa namanya? Buat Habib Lutfi. Siapa yang bilang? Bukan Harry Pras. Dagang kuburan keramat. Makanya kuburan-kuburan para habaib yang diakui sebagai berkeramat dan lain sebagainya itu dibangun kuburannya megah-megah, teman-teman. Dari mana uangnya? Ini
Ini Pak. Jadi apa? Harry Pras nggak seberapa bahas konten. Penghasilan Harry Pras tidak seberapa dibandingkan penghasilan Habib, oknum-oknumnya yang banyak nipu umat itu dengan dongeng hurufat. Jual kitab. Kitabnya berisi apa? Berisi hurufat. Hurufat itu apa? Dongeng, nipu umat. Dapat uang dari sana. Dapat uang dari nipu umat. Tidak terima saya juluki nipu. Bagaimana ada seorang Habib ngaku Allah? Bagaimana ada seorang Habib ngaku setiap dia ingin kemana-mana rembukan dulu sama Allah? Bagaimana ada seorang Habib ketika dia ingin ngapa-ngapain, Habib nih jumpa dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qadha. Nipu teman-teman. Aisyah, Ali bin Abi Thalib konflik dengan para sahabat. Tak ada tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam rembukan dulu dengan Nabi, bangkit dulu dari kuburan. Enggak, kalau bagi mereka keluar tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikubur 2 meter, tangan yang cuma enggak nyampe semeter bisa keluar ke atas. Ngibul apa gak ngibul? Jadi mereka ini sudah tidak punya cara lagi untuk membela khurafat Habib. Jadi caranya ya seperti itu.